Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam namo buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Iketut Sunarwijaya SE MSI, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD. Sehingga hari ini kami dari kelompok 14 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai standar akuntansi etap untuk lembaga keuangan. Namun, sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya IKD Ari Sastrawan, nomor absen 7 dengan NIM akhir 42. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan saya Iputu Adiwardita, nomor absen 10 dengan NIM akhir 45 selaku pemateri kedua. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai standar akuntansi etap pada lembaga keuangan, di mana pada standar akuntansi etap pada lembaga keuangan akan dijelaskan mengenai yang pertama ada pengertian SAK etap, yang kedua ada ruang lingkup SAK etap, yang ketiga penyajian laporan keuangan menurut SAK etap, yang keempat laporan keuangan lengkap menurut SAK etap, dan yang kelima dasar pengukuran laporan keuangan SAK etap. Dan materi yang kedua mengenai konsep dan prinsip-prinsip SAK etap pada lembaga keuangan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian SAK etap. SAK etap menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah laporan keuangan yang dapat digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. SAK etap juga menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pemilik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis, kreditur, dan lembaga peringkat kredit adalah contoh penggunaan eksternal. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK menetapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap pada tanggal 19 Mei 2009. Jika entitas tersebut telah mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Ini lebih mudah karena standar penyusunan SAK etap lebih sederhana daripada PSAK. Jadi, itu cocok untuk laporan keuangan terutama untuk bisnis kecil dan organisasi tanpa akuntabilitas publik lainnya. Laporan keuangan SAK etap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan. Tujuan SAK etap adalah untuk meningkatkan fleksibilitas implementasi dan memudahkan akses ke dana dari perbankan. SAK etap adalah SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar mengatur transaksi yang diatur oleh etap dengan menggunakan konsep biaya historis. Ini adalah bentuk pengaturan akuntansi yang lebih sederhana yang hampir tidak berubah selama beberapa tahun. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ruang lingkup SAK etap. Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas atau SAK etap yang diterapkan oleh IAI mengacu pada entitas yang pertama tidak memiliki akuntabilitas signifikan, dan yang kedua menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum pengguna eksternal. Pemilik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis, kreditur, dan lembaga peringkatan kredit adalah contoh penggunaan eksternal. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika yang pertama entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar atau reguler lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Yang kedua, entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusial untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa, dana, dan bank investasi. Entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan dapat
menggunakan SHK etap jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan. Yang ketiga, ada penyajian laporan keuangan menurut SHK etap. Posisi, kinerja, dan arus kas suatu entitas digambarkan dalam laporan keuangan. Penyajian wajar membutuhkan penyajian yang jujur atas dampak dari transaksi, peristiwa, kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan standar pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. SHK etap dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan. Penghasilan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja, arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dalam SHK etap tidak membanding bagi pemakai untuk memahami pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Yang keempat yaitu materi laporan keuangan lengkap menurut SHK etap. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SHK etap, laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi yang pertama ada neraca. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu akhir periode laporan. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama ada kas dan setara kas. Yang kedua piutang usaha dan piutang lainnya. Yang ketiga persediaan. Yang keempat properti investasi. Yang kelima aset tetap. Yang keenam aset tidak terwujud. Yang ketujuh utang usaha atau utang lainnya. Yang kedelapan aset dan kewajiban pajak. Yang sembilan kewajiban diestimasi. Yang kesepuluh ada ekuitas. Jika relevan untuk dipahami posisi keuangan entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam neraca. SHK etap tidak menetapkan format atau urutan posting. Yang kedua, perhitungan hasil usaha. Pendapatan adalah uang yang dihasilkan dari bisnis yang biasanya disebut dengan berbagai nama, seperti yang pertama pendapatan dari layanan anggota, yang kedua pendapatan dari pelayanan non-anggota, yang ketiga harga pokok penjualan, yang keempat sisa hasil usaha kotor, yang kelima beban operasional, yaitu yang pertama beban administrasi dan umum, yang kedua beban perkoperasian, yang ketiga beban usaha. Lanjut yang keenam pendapatan dan beban lainnya, yang ketujuh beban pajak badan, dan yang kedelapan sisa hasil usaha setelah pajak. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan keuntungan dan kerugian entitas selama suatu periode. Pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas selama periode tersebut. Dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui selama periode tersebut dan tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas, jumlah investasi yang dilakukan oleh pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan yang pertama ada laba atau rugi selama periode, yang kedua pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, yang ketiga pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan untuk setiap komponen ekuitas, yang keempat suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari yang pertama ada laba atau rugi, yang kedua pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, yang ketiga jumlah investasi, dividen, dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan modal saham, transaksi saham telusuri, dan dividen distribusi lainnya. Kepemilikan ekuitas secara terpisah dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak menyebabkan kehilangan kontrol. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana nilai kas dan setara kas entitas berubah selama bertahun-tahun, menunjukkan perubahan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi yang sangat liquid yang digunakan untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Akibatnya, investasi biasanya hanya dianggap setara kas jika jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari perolehan laporan arus kas.
Entitas dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini melaporkan arus kas selama periode waktu tertentu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Duadi Wardita. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Ari atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi di dalam SK etap lapor keuangan entitas yang lengkap meliputi yang terakhir, yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi selain informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang hal-hal seperti cerita atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi terkait pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan laporan keuangan yang diakui. Catatan atas laporan keuangan harus yang pertama, yaitu menyajikan tentang dasar penyusunan lapor keuangan serta kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan dalam SK etap tetapi tidak dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi penting untuk memahaminya. Catatan dalam laporan keuangan disajikan secara sistematis sejauh itu mungkin. Setiap halaman dalam laporan keuangan mengarah ke informasi yang relevan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu dasar pengukuran laporan keuangan SK etap. Pengukuran adalah proses menunjukkan jumlah uang yang digunakan oleh suatu entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk memilih dasar atau pengukuran tertentu. Yang paling umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Yang pertama, biaya historis. Biaya historis dapat didefinisikan sebagai jumlah kas, setara kas, atau pembayaran wajar untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Yang kedua, nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan antara pihak yang berkaitan dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang transaksi untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban. Dalam nilai wajar terdapat metode, yaitu yang pertama metode penyusutan aset. Satu entitas harus membuat keputusan tentang metode penyusutan yang akan menggambarkan pola penggunaan manfaat ekonomi aset di masa depan. Dan yang kedua ada metode analisis beban. Analisis beban entitas dalam klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi entitas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Terdapat dua analisis beban, yaitu yang pertama ada analisis menggunakan sifat beban. Metode ini mengumpulkan beban dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya. Dan yang kedua, analisis menggunakan fungsi beban. Metode ini mengumpulkan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Sebagai contoh, biaya distribusi atau aktivitas distribusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan prinsip-prinsip SK etap pada lembaga keuangan. Saat menerapkan SK etap pada lembaga keuangan, beberapa konsep yang penting untuk dipertimbangkan meliputi yang pertama, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi dapat dalam laporan keuangan bersifat yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga materialitas, yang keempat keandalan, yang kelima substansi mengungguli bentuk, yang keenam pertimbangan sehat, yang ketujuh kelengkapan, yang kedelapan dapat dibandingkan, yang kesembilan tepat waktu, dan yang terakhir keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang ketiga yaitu posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Yang pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Yang keempat, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan biaya yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Penghasilannya meliputi pendapatan dan keuntungan, sedangkan beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan kerugian
posnya yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban. Yang kelima, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu proses dalam pos neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan ditransfer ke entitas. Yang kedua yaitu pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang keenam, prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas atau pervasif. Dalam SK etap, persyaratan untuk pengakuan atau pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban didasarkan pada prinsip umum kerangka penyajian dan pengukuran laporan keuangan. Yang ketujuh, dasar aktual. Entitas menyusun laporan keuangan kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual ketika pos memenuhi definisi dan kriteria pengakuan mereka. Dalam dasar laporan akrual, pos dianggap sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang ke-8, pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset diakui dalam neraca jika mereka memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas. Yang kedua, penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat yaitu laba rugi. Laba rugi adalah perbedaan aritmatika antara penghasilan dan beban. Itu bukan komponen terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan terpisah tidak diperlukan. Dan yang terakhir yang sembilan yaitu saling hapus. Saling hapus tidak diperbolehkan atas aset yang memiliki kewajiban atau penghasilan yang memiliki beban kecuali diizinkan atau disyaratkan oleh SK etap. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adi atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami dan dapat kami tarik kesimpulan pada kali ini, yaitu SK etap adalah lembaga laporan keuangan yang bisa digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SK etap menurut IAI dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. SK etap dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan. Dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Dalam SK etap, laporan keuangan entitas yang lengkap yaitu ada neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. SK etap pada lembaga keuangan memiliki beberapa konsep yang penting yaitu meliputi tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, posisi keuangan suatu entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu, kinerja keuangan, pengakuan, unsur-unsur laporan keuangan, prinsip pengakuan, dan pengukuran berpengaruh luas atau pervasif, dasar akrual, pengakuran dalam laporan keuangan, dan saling hapus. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan presentasi pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau perilaku yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.